Mereka sebenarnya tidak menyukai Hua Jinghong, tetapi kebencian itu belum sampai pada tahap ingin membunuhnya. Saat Shen Jingyuan hendak berdiri untuk membantah, Ye Yao sudah lebih dulu berbicara, pasti dia pelakunya. Setelah berkata demikian, Ye Yao berbalik melihat luka di tubuh Shen Jingyuan dan berkata, "Kakak Jingyuan, maafkan aku, kau jadi menderita." Para suami, bismen lainnya merasa ada yang tidak beres mendengar ucapan ini. Mu Huaichuan menatapnya dengan wajah muram dan bertanya, "Ye Yao, kau tahu dia begitu jahat dan mencelakai Shen Jingyuan hingga hampir mati, lalu kenapa kau masih melindunginya?" Lu Mingan menyipitkan mata rubahnya dengan tatapan tidak senang, "Ye Yao, sikapmu yang memanjakannya seperti ini lambat laun akan membunuh kami." Saat ini, satu-satunya yang masih tersenyum hanya Shen Jingyuan, "Istriku, apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu." Ucapan Shen Jingyuan ini justru membuat Ye Yao semakin merasa bersalah. Ye Yao menarik napas dalam-dalam lalu berkata dengan serius, "Aku bukan ingin melindungi Hua Jinghong, hanya saja membiarkannya hidup masih ada gunanya. Tunggu waktu yang tepat, aku pasti akan menceraikannya." Namun Mo Xiaoyun yang emosional tidak bisa menerima alasan itu. "Bagaimana kau membuat keputusan adalah kebebasanmu. Sebagai suami, kami tidak punya hak ikut campur," katanya, lalu berjalan keluar gua dengan marah. Kecuali Shen Jingyuan, semua suami lainnya merasa kecewa dan berjalan keluar gua. Lu Mingan berhenti di mulut gua dan menoleh, "Ye Yao, bagimu, apakah kegunaan Hua Jinghong lebih penting daripada nyawa kami berlima?" Ye Yao terdiam, bingung bagaimana menjelaskannya. Dia sangat ingin memberitahu mereka bahwa dia tidak menghukum Hua Jinghong karena di belakang Hua Jinghong ada Ye Nian. Ye Nian itu bukanlah kakaknya yang asli, melainkan seorang penjelajah waktu dari dunia lain yang menempati tubuh kakaknya. Jika dia menghukum Hua Jinghong sekarang, wanita penjelajah itu akan mencari orang lain untuk melawan mereka, dan itu akan lebih sulit diantisipasi. Lu Mingan melihat Ye Yao hanya diam, akhirnya pergi dengan kecewa. Ye Yao merasa frustrasi. Setelah lahir kembali regresi, susah payah dia mendapatkan kepercayaan para suaminya, namun kini kepercayaan itu hancur lagi hanya karena Hua Jinghong yang brengsek itu. Memikirkan hal ini, Ye Yao menggertakkan gigi karena benci. Meskipun dia belum bisa menceraikannya sekarang, setidaknya dia harus membalas dendam sedikit. Malam itu, Ye Yao menyamar dan menyelinap keluar gua. Dia tidak bodoh untuk menyerang secara langsung. Dia pergi ke hutan kecil, menemukan sepasang bisman yang sedang kawin, dan diam-diam menyalin kemampuan bisman jantan itu saat mereka lengah, lalu kabur dengan wajah memerah. Setelah sampai di tempat sepi, dia menggunakan kemampuan yang disalinnya. Seketika dia berubah menjadi ular hitam besar. Dia merasa sangat puas melihat tubuh ularnya, lalu dengan senyum dingin dia merayap menuju tempat Hua Jinghong. Keesokan paginya, teriakan histeris si merak Hua Jinghong terdengar ke seluruh suku ular. "Siapa yang berani menyergapku? Cepat keluar!" Semua orang keluar untuk melihat keributan. Mereka melihat Hua Jinghong yang biasanya berbulu indah kini penuh luka, bahkan tidak bisa mempertahankan wujud manusianya. "Ya ampun, Hua Jinghong kan bisman tingkat 4, kenapa bisa dihajar sampai separah ini?" Gumam warga, "Syukurlah, aku sudah lama kesal melihat manusia burung itu." Para suami Ye Yao juga datang menonton. Mu Huaichuan mengejek, "Sepertinya bukan karma tidak berlaku, hanya waktunya saja yang belum tiba." Lu Mingan juga tertawa, "Hua Jinghong, menurutku kau terlihat lebih enak dipandang seperti ini." Gu Qingzu dan Mo Xiaoyun diam saja, tapi ekspresi mereka menunjukkan kepuasan. Hua Jinghong sangat marah hingga pingsan di tempat. Ye Nian yang melihat itu memaki dalam hati, dasar tidak berguna, tapi tetap memanggil Dokter Sumingse. Bagaimanapun, bisman tingkat 4 masih punya nilai baginya. Di sisi lain, Ye Yao tentu saja mendengar kabar tentang Hua Jinghong dan merasa puas dengan aksinya semalam.
5 hari berikutnya, Ye Yao tinggal di gua Sen Jingyuan untuk merawatnya dengan telaten. Keempat suami lainnya akhirnya merasa lega setelah tahu Ye Yao tidak pergi merawat Hua Jinghong. Mereka pun berinisiatif membawakan seekor rusa segar untuk Ye Yao. Ye Yao terharu karena hanya dengan tidak menjenguk Hua Jinghong, para suaminya sudah kembali baik padanya. Di hadapan kelima suaminya, dia berjanji dengan serius, "Kalian tenang saja, Hua Jinghong sedang terluka sekarang, lain kali aku pasti akan menceraikannya dan menghukumnya dengan berat." Para suami akhirnya memilih untuk mempercayainya lagi. Meskipun mereka pernah kecewa, cinta mereka pada Ye Yao tidak pernah berkurang. 5 hari berlalu, berkat perawatan Ye Yao, luka Sen Jingyuan sembuh total. Dari kejadian malam itu, Ye Yao menyadari masalah serius, hampir semua orang di suku itu berjalan tanpa alas kaki. Waktu itu kakinya tertusuk benda tajam di hutan. Lantai gua yang penuh kerikil mungkin biasa bagi mereka, tapi bagi Ye Yao itu menyakitkan. Jadi, dia mengajak para suami mencari tanaman untuk menganyam sandal jerami. Sen Jingyuan sangat senang saat pertama kali memakai sepatu. Dia berjalan hati-hati, takut merusak sandal buatan istrinya. "Tenang saja, sandal ini tidak mudah rusak. Kalaupun rusak, aku akan buatkan lagi," kata Ye Yao. Dengan dorongan Ye Yao, Sen Jingyuan mulai berani berjalan normal dan merasa sangat nyaman. "Istriku, aku suka sekali sandal jerami ini." "Terima kasih," kata Sen Jingyuan. Suami yang lain mulai cemburu dan merengek pada Ye Yao. "Istriku, kami juga mau sandal itu." Ye Yao tidak menolak. Dia memang berencana membuatkan untuk semua suaminya. Selain untuk para suami, dia juga membuatkan sepasang untuk Jiang Duo dan ibu angkatnya, Su He. Meskipun Su He tidak menyukainya, bagaimanapun dia adalah ibu yang membesarkannya. Jiang Duo sangat senang menerima sandal itu dan ingin belajar cara membuatnya. Ye Yao dengan senang hati mengajarinya. Di sisi lain, kelima suami Ye Yao langsung pamer memakai sandal baru mereka keluar. Hal ini memicu kehebohan di seluruh suku. Semua bisman jantan meminta istri mereka membuatkan sandal. Para betina yang pusing didesak suami mereka akhirnya datang ke gua Ye Yao untuk belajar. Ye Yao mengajari mereka dengan sukarela karena caranya mudah. Tak lama kemudian, hampir seluruh suku memakai sandal jerami, kecuali Ye Nian dan para suaminya. Ye Nian memandang sandal-sandal itu dengan jijik. "Cuma sepasang sandal rumput jelek. Dikasih pun aku tak sudi. Dulu aku bangsawan, sepatu macam apa yang belum pernah kupakai." Dua suaminya segera menyetujui, "Istriku benar, sandal itu kelihatannya tidak berguna dan malah mengekang kaki." Namun Jiang Qingyu, suami Ye Nian yang juga kakak Jiang Duo, diam saja. Dia diam-diam melepas sandal pemberian adiknya, Jiang Duo, dan mencoba menyembunyikannya di belakang punggung. Tapi Ye Nian melihatnya dan wajahnya langsung gelap. Jiang Qingyu panik, "Istriku, ini pemberian Jiang Duo. Sebenarnya menurutku jelek dan tak berguna, tapi dia berniat baik, jadi aku tak enak menolaknya." Ye Nian tersenyum sinis, "Benarkah, Qingyu? Aku tahu kalian kakak beradik sangat dekat. Tapi Jiang Duo mengikuti Ye Yao untuk melawanku. Sekarang kau membawa barang pemberiannya di depanku. Apa maksudmu? Kau naksir betina lain dan tak mau jadi suamiku lagi." Jiang Qingyu langsung berlutut gemetar, "Istriku, aku salah. Beri aku kesempatan lagi." Ye Nian sebenarnya tidak berniat menceraikannya karena Jiang Qingyu adalah harapan terbesar suku ular untuk menjadi bisman tingkat 6. Dia berjongkok dan mendekat, "Qingyu, kalau kau bisa membuang sandal ini ke tempat sampah di depan muka Jiang Duo, aku akan memaafkanmu." Jiang Qingyu dilema. Jika dia melakukannya, hubungannya dengan adiknya akan putus total. Melihat keraguan Jiang Qingyu, wajah Ye Nian mengeras. Jiang Qingyu menggertakkan gigi hendak menolak, tapi tiba-tiba mata Ye Nian memancarkan cahaya ungu, sihir hipnotis. Jiang Qingyu yang tadinya mau menolak,
tiba-tiba mengambil sandal itu dan berjalan kaku menuju gua Jiangduo. Istriku tenang saja, aku pasti akan membuangnya di depan Jiangduo. Menatap punggung Jiang Qingyu, Ye Nian tersenyum puas. Sudah kubilang, para hewan ini tidak ada yang benar-benar penurut. Langsung pakai sihir pemikat hati lebih mudah dan praktis. Ye Nian menyeringai mendengar ucapan sistemnya, tapi dalam hati dia agak kesal. Meskipun sihir itu efektif, sebenarnya itu bukan keinginan hati Jiang Qingyu yang sesungguhnya. Awalnya dia cukup percaya diri, tapi tidak disangka Jiang Qingyu akan menolaknya. Ye Yao dan Jiangduo sudah berhasil membuat keranjang punggung dan keranjang jinjing. Hati Jiangduo terasa sangat puas. Dia tidak menyangka tanaman ternyata memiliki begitu banyak kegunaan. Ye Yao juga merasa agak lelah, jadi dia kembali ke guanya sendiri. Tapi begitu masuk ke dalam gua, dia langsung kaget. Terlihat kelima suami hewan sedang duduk di satu sisi, menatapnya dengan mata berbinar-binar. Ye Yao merasa bingung, kalian sedang apa? Para suami hewan itu saling pandang, dan wajah mereka semua tampak memerah malu-malu. Mu Huaichuan dengan malu-malu berkata, kau pernah bilang, kalau tubuhku sudah sembuh, kau akan memutuskan mau ke gua siapa? Ye Yao tersipu. Ini artinya mereka memintanya memilih pasangan untuk kawin malam ini. Ye Yao bertanya, luka kalian bertiga sudah sembuh. Mu Huaichuan mengangkat dagu dengan bangga, sudah lama sembuh. Kalaupun belum, melayani istri juga bukan masalah. Mo Xiaoyun tak mau kalah, menarik tangan Ye Yao, Yao, hari ini aku naik ke tingkat 3. Ke guaku ya untuk merayakannya. Saat Ye Yao sedang menimbang-nimbang, Lumingan si rubah menyela, dulu tingkat 5, sekarang turun ke tingkat 3, apa yang perlu dirayakan? Dia menarik Ye Yao ke pelukannya, istriku, malam ini ke guaku saja, kubiarkan kau mengelus ekorku. Mo Xiaoyun dan Mu Huaichuan marah besar, rubah sialan, kau tak tahu malu. Ye Yao melihat situasi, medan pertempuran, besar di depannya ini, kepalanya terasa sedikit pusing. Ini sebenarnya harus pilih yang mana? Hanya anak kecil yang membuat pilihan, orang dewasa tentu saja menginginkan semuanya. Ye Yao langsung memotong pertengkaran kelima orang itu. Dengan berani ia menyatakan akan menerima semuanya. Demi memberikan kenangan yang tak terlupakan bagi para suami hewannya, dia bahkan menyempatkan diri pergi ke tepi sungai untuk mandi membersihkan diri. Sementara kelima suami hewan itu dengan sadar diri berdiri berjaga di tepian. Mereka sangat takut ada manusia hewan lain yang mengintip pemandangan indah ini. Agar tidak membuat para suaminya menunggu lama, Ye Yao hanya mengusap tubuhnya dengan cepat secara asal. Begitu mendengar suara Ye Yao keluar dari air, kelima orang itu tanpa sadar menolehkan kepala. Seketika itu juga, darah hampir menyembur keluar. Meski Ye Yao kurus, tapi daging di tempat yang seharusnya ada, sedikit pun tidak kurang. Ditambah lagi kulitnya yang putih bersinar terlihat samar-samar di dalam air. Ye Yao menatap wajah kelima orang yang memerah itu. Pada akhirnya, ia memilih si anjing, Shen Jinyuan yang sangat penurut dan manja. Ye Yao duduk di atas ranjang batu, tatapan matanya begitu menggoda. Kak Jinyuan, kemarilah. Shen Jinyuan dengan patuh berjalan mendekat dan duduk di samping Ye Yao. Seluruh tubuhnya kaku, terlihat sangat gugup luar biasa. Ye Yao terkekeh pelan, lalu menggunakan jarinya menyentuh bibirnya sendiri yang merah merona. Cium aku. Pupil biru Shen Jingyuan membesar. Dia ingat cara Mu Huaichuan mencium Ye Yao dulu, lalu perlahan mendekat dan menempelkan bibirnya. Lembut sekali. Jantung si anjing berdegup kencang. Dia memeluk Ye Yao. Kak Jing, ayo kita jadi pasangan sejati malam ini, bisik Ye Yao. Gairah Shen Jingyuan memuncak, tapi tiba-tiba Ye Yao merasakan aliran hangat di bawah tubuhnya. Dia bangkit dengan panik. Kak Jingyuan, sepertinya aku sedang masa estrus datang bulan.
Di benua Bisman, betina dewasa mengalami masa estrus setiap 3 bulan dan tubuhnya akan sangat lemah selama 7 hari. Selama 7 hari itu, betina tidak boleh bekerja berat ataupun berhubungan badan, harus istirahat total. Hidung tajam Shen Jingyuan mencium aromanya dan wajahnya memerah. Ternyata masa estrus istri tiba. Kalau begitu malam ini batalkan saja. Dia menunduk melihat bagian bawah tubuhnya sendiri. Istriku, aku mau mandi air dingin dulu. Di tempat lain, Ibu Jiang Duo, Jiang Rong, tidak suka anaknya dekat dengan Ye Yao. Duo, kau terlalu dekat dengan Ye Yao. Gara-gara itu Ye Nian jadi memusuhimu. Jauhi Ye Yao. Ucapan ibunya dipotong oleh Jiang Duo. Ibu, Yao Yao adalah sahabat terbaikku. Kakak memang baik padaku, tapi Yao Yao juga sangat baik. Kakak selalu membentakku demi Ye Nian, tapi Yao Yao selalu membelaku. Sekarang kakak malah menginjak-injak harga diriku dan pemberianku di tanah. Aku takkan memaafkannya. Jiang Duo lari keluar gua sambil menangis. Dan berpapasan dengan rombongan Ye Yao. Yao, kenapa kalian ada di sini? Baru saja perkataan ibu pasti didengar oleh Yao, dia pasti merasa tidak nyaman. Ye Yao hanya memeluknya dengan sedih. Duo, kau masih punya aku. Setelah ditenangkan beberapa saat, Jiang Duo teringat melihat sepasang sepatu jerami di tumpukan sampah. Yao Yao, hari ini aku melihat sepasang sepatu jerami di tumpukan sampah. Kelihatannya itu ukuran kaki betina. Sepatu jerami ini begitu nyaman dipakai, tidak tahu betina mana yang membuangnya. Mungkinkah kau memberikan sepasang untuk Ye Nian juga? Ye Yao menggeleng dan berlari ke tumpukan sampah. Dia menemukan bahwa sepatu jerami yang tergeletak di sana adalah yang sebelumnya dia berikan kepada ibunya, Su He. Sepatu jerami itu sudah kotor dan tak berbentuk, seolah-olah dirinya yang telah menjadi barang yang tidak diinginkan oleh ibu. Menghapus air mata di sudut matanya, Ye Yao berbalik pergi tanpa berhenti sedikitpun. Selama 7 hari masa kawin, Ye Yao tidak keluar rumah, tetapi juga tidak menganggur. Dia dan Jiang Duo sibuk menganyam berbagai keranjang punggung dan keranjang tangan. Mereka memutuskan membawanya ke pasar pertukaran untuk mencoba apakah bisa ditukar dengan barang yang berguna. Namun kelima suami hewan itu benar-benar disiksa olehnya. Aroma betina yang sedang masa kawin sangat menyengat. Mereka sebelumnya tidak punya kesempatan menyentuh Ye Yao, tidak tahu kalau aromanya seganas ini. Mereka hampir tidak bisa menahannya. Akhirnya mereka berhasil melewati 7 hari itu. Luka Hua Jinghong juga sudah sembuh. Dia melihat semua orang memakai sandal jerami dan tahu itu ide Ye Yao. Malamnya, dia menemui Ye Nian dan merencanakan sesuatu secara rahasia. Sistem memperingatkan Ye Nian bahwa Ye Yao membuntuti mereka, tapi jaraknya terlalu jauh untuk mendengar percakapan. Ye Nian tidak peduli, biar saja dia lihat, dia takkan bisa menebak rencanaku. 3 hari kemudian, rombongan berangkat ke pasar penukaran. Ye Nian membawa 3 suami, Ye Yao membawa 6 suami, termasuk Hua Jinghong yang dipaksa ikut atau sekedar ada di rombongan. Total 11 orang. Barang dagangan dibawa oleh Shen Jingyuan, Lu Mingan, dan Mo Xiaoyun. Ye Nian menunggangi Jiang Qingyu, wujud ular, memeluk lehernya yang licin sambil menatap iri pada Ye Yao yang tiduran santai di atas punggung Mu Huaichuan. Suami Ye Nian memang kuat tapi semuanya bangsa ular yang licin dan dingin, tidak nyaman ditunggangi. Karena iri, Ye Nian mulai mengejek, "Kakak, barang-barangmu itu kelihatannya tidak berguna. Memangnya laku?" Jiang Qingyu ikut menimpali, "Benar, suku ular kita kan suku kuat, membawa barang tak berguna seperti itu nanti malah ditertawakan suku lain." Ye Nian dan yang lainnya pun mulai tertawa mengejek. Bahkan Hua Jinghong pun diam-diam ikut tertawa kecil. Dia juga beranggapan barang-barang itu tidak berguna dan pasti tidak akan laku ditukar dengan apapun. Melihat Ye Yao diejek, kelima suaminya langsung memasang wajah dingin.
Lu Mingan menegakkan ekor rubahnya ke arah mereka dan berkata, belum juga sampai di pasar penukaran kalian sudah mulai mendoakan hal buruk. Kalian sepertinya sangat tidak ingin barang istri bisa laku. Kita semua berasal dari suku yang sama, bukankah seharusnya berharap transaksi ini berhasil? Jiang Qingyu memasang wajah jijik dan membalas, aku tentu berharap suku ular semakin baik, tapi barang buatan Ye Yao ini memang kelihatannya jelek. Lu Mingan, kau mempercayainya hanya karena dia istrimu, kan? Itu cuma kepercayaan buta yang bodoh. Lu Mingan memutar bola matanya, yang bodoh itu kau. Jiang Qingyu menatap rubah itu sambil mengeluarkan suara mendesis, tatapannya seolah sedang melihat mangsa. Rubah sialan, jangan coba-coba memancing emosiku. Kau bukan tandinganku. Lu Mingan hanya tingkat 3, sedangkan Jiang Qingyu tingkat 5, perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Tapi rubah itu memang tidak tahu malu dan pintar bicara, lihat, kenapa kau malah marah? Aku kan cuma bercanda, apa itu tidak lucu? Jiang Qingyu berkata dingin, menurutku tidak lucu. Suami Ye Yao yang lain ingin ikut bicara, tapi segera dipotong oleh Ye Yao. Meskipun dia punya 5 suami, jika bertarung sekarang mereka hanya akan babak belur, apalagi ada Hua Jinghong yang sewaktu-waktu bisa berkhianat. Malam itu dia membuntuti Hua Jinghong tapi tidak berani terlalu dekat, jadi dia tidak mendengar detail pembicaraan mereka. Namun, dia hampir bisa memastikan perjalanan ke pasar kali ini tidak akan sesederhana yang dibayangkan. Keesokan harinya, mereka akhirnya tiba di pasar penukaran dengan lancar. Ini pertama kalinya Ye Yao datang ke pasar, jadi dia melihat sekeliling dengan antusias. Ye Nian tidak peduli dengan sikap Ye Yao yang seperti orang kampung. Dia membawa suami-suaminya untuk menukar hasil buruan dan kulit hewan dengan garam terlebih dahulu. Setelah kembali, dia mendesak Ye Yao, kakak, cepat bawa barangmu untuk dicoba. Kami membawa garam, jadi tidak bisa berlama-lama di luar. Jiang Qingyu tampak tidak sabar, barang rongsokan begitu mana bisa ditukar apa-apa. Ye Yao tidak menjawab, dia hanya membawa kelima suaminya masuk ke pasar. Orang-orang mulai berkomentar sinis, benda apa ini? Kelihatannya cuma rotan tak berguna. Mereka dari suku mana? Apa mereka begitu miskin sampai tidak punya hasil buruan? Benar-benar kejadian aneh, tahun ini orang aneh banyak sekali. Menghadapi ejekan orang banyak, Ye Yao tetap tenang. Dia memilih tempat yang lapang, lalu menata keranjang punggung, keranjang tangan, dan sandal jerami dengan rapi di tanah. Kelima suaminya merasa agak canggung, jadi mereka kembali ke wujud manusia. Hanya Hua Jinghong yang merasa malu setengah mati dan menutupi wajahnya dengan sayap sepanjang waktu. Melihat itu, Ye Yao memerintah, berubah jadi merak kecil. Hua Jinghong merasa terhina, tapi terpaksa menurut dan mengecilkan tubuhnya. Ye Yao dengan jijik menjinjingnya dan melemparnya ke dalam salah satu keranjang punggung. Semuanya, ayo kemari dan lihat. Ini adalah keranjang anyaman hasil penelitian suku ular kami. Benda ini bisa memuat banyak barang dan digendong di punggung, sangat praktis. Seru Ye Yao, benar saja, banyak betina dan bisman yang tertarik mendekat. Barang sisa yang tidak muat dipajang, semuanya dibebankan pada Hua Jinghong untuk dijadikan kuli angkut. Tak lama kemudian, keranjang punggung dan puluhan pasang sandal jerami ludes terjual. Di luar pasar penukaran, Ye Nian duduk di atas batu besar. Jiang Qingyu dan 2 suami lainnya menjaganya seperti pengawal. Ye Nian juga termasuk wanita cantik, sehingga para bisman yang lewat tak sadar meliriknya. Ye Nian memasang wajah tenang, padahal dalam hati sangat bangga. Dia cantik dan sudah membangkitkan kekuatan elemen kayu, wajar jika dia dipuja oleh para bisman jantan ini. Ketiga suaminya di belakang tampak semakin angkuh. Saat itulah Ye Yao dan rombongannya kembali dengan gembira. Jiang Qingyu yang tidak tahu apa-apa masih saja mengejek di depan Ye Nian, istriku, lihat hari sudah mau gelap, sebaiknya kita segera pergi.
Barang-barang Ye Yao itu siapa yang mau? Kalau menunggu sampai gelap untuk perjalanan pulang, aku takut akan berbahaya. Ye Nian dalam hati setuju, tapi dia punya rencana sendiri. Tidak apa-apa, suami-suamiku semuanya Bisman tingkat 5. Aku dan kakak juga sudah membangkitkan kekuatan, kita bisa menjaga diri. Lagi pula ini pertama kalinya dia ke pasar, harus diberi kesempatan berlatih, kan? Bagaimanapun ibu bilang kelak dialah yang akan mewarisi posisi pendeta agung. Saat mengatakan ini, tatapan Ye Nian sengaja melirik ke arah Jiang Qingyu. Mendengar itu, pupil mata Jiang Qingyu membesar. Apa? Kepala suku berniat menjadikan Ye Yao penerus posisi pendeta agung ibuku. Dia tidak bisa menerima ini. Dia dan ibunya sengaja memilihkan suami yang kuat untuk adiknya, Jiang Duo, agar kelak Jiang Duo yang bisa mewarisi posisi itu. Tapi kenapa kepala suku malah memilih Ye Yao? Kenapa? Pemandangan kekesalan Jiang Qingyu ini disaksikan oleh Ye Nian, dan tanpa sadar senyum licik muncul di wajahnya. Kakak sedang memikirkan apa kok senang sekali? Ye Yao tiba-tiba muncul dan bersuara, membuat Ye Nian kaget hingga hampir melompat dari batu. Ye Yao, kau sedang apa? Kau membuatku takut setengah mati. Ye Yao tertawa dalam hati, tapi wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Maaf kakak, aku tidak bermaksud mengagetkanmu. Jiang Qingyu langsung memarahinya, kami sudah menunggumu lama sekali di sini. Kalau barangmu tidak laku ya sudah, tapi kau malah sengaja menakuti Ye Nian. Ye Yao, apa nuranimu sudah dimakan anjing? Disalahkan bertubi-tubi, Ye Yao seolah mendapat pukulan berat. Air matanya langsung menetes. Matanya memerah, terlihat lemah dan tak berdaya. Maaf kakak, ini salahku. Semua salahku. Ah, Yao Yao, kau ini kenapa? Aku tidak benar-benar menyalahkanmu. Lihatlah dirimu ini, kata Ye Nian berpura-pura baik. Ye Nian baru saja mau merasa menang, tapi Ye Yao memotongnya. Maafkan aku kakak, ini semua salahku. Aku terlalu tidak berguna. Barang-barang ini hanya mampu aku tukarkan dengan 3 guci garam, 16 lembar kulit hewan, serta 7 ekor hewan buruan. Aku mengecewakanmu. Cuma dapat segitu. Aku sudah bilang barang-barang rongsokan itu pasti tidak akan bisa ditukar dengan apa-apa. Apa? Kau bilang berapa? 3 guci garam, 16 kulit hewan, 7 hewan buruan. Aku juga baru pertama kali datang ke pasar pertukaran. Meskipun hasil tukarannya tidak bagus, kau juga tidak perlu membentakku, kan? Ye Yao dengan wajah memelas berdiri berlindung di belakang Mo Xiaoyun, sambil memainkan ujung jarinya dan berbisik. Selesai bicara, dia tidak lupa menjulurkan lidah mengejek ke arah Jiang Qingyu. Barang-barang ini bisa ditukar sebanyak itu. Setelah rasa terkejutnya lewat, ekspresi Ye Nian berubah serius. Yao, tidak dapat tukaran juga tidak masalah. Dapat sedikit juga tidak apa-apa. Tetapi Yao, kau tidak boleh berbohong. Setelah itu dia menatap Jiang Qingyu dengan tatapan penuh arti, jelas sengaja mengatakannya untuk didengar olehnya. Benar saja, detik berikutnya Jiang Qingyu yang tadi sempat terpaku, langsung tertawa dingin mengejek. Ternyata aku dengan mudah mempercayai omong kosongmu. Ternyata kau semudah itu membual. Bagaimana mungkin sampahmu itu bisa ditukar garam? Tapi baru saja suaranya hilang, 2 suami Ye Nian yang lain datang dengan wajah masam. Istriku, mereka benar-benar membawa garam. Mendengar itu, Ye Nian mengepalkan tangannya kuat-kuat. Giginya bergemeretak menahan marah. Jiang Qingyu berteriak, tidak mungkin. Tapi saat mereka melihat sendiri garam dan kulit hewan di dalam keranjang punggung, mereka benar-benar bungkam. Ye Nian sangat marah sampai matanya berkunang-kunang, tapi fakta sudah di depan mata. Dia hanya bisa tersenyum paksa, tak disangka Yao Yao bakatmu luar biasa. Tidak sia-sia harapan ibu padamu. Terima kasih pujiannya, kakak,
Ye Yao tersenyum manis dan lembut, seolah mereka adalah saudara yang sangat akur. Namun mata Ye Nian berkilat licik, dan dalam kesadarannya dia berkata pada sistem, lakukan sesuai rencana. Nanti aku andalkan kau. Mereka meninggalkan pasar penukaran dan baru sampai di Gunung Cuiping saat hari sudah gelap. Gu Qingzu yang lembut berkata pelan, malam ini sepertinya kita terpaksa bermalam di Gunung Cuiping ini. Jiang Qingyu memelototinya tajam, lalu melampiaskan kemarahan pada Ye Yao, kalau bukan karena kau membuang-buang waktu, kita tidak perlu bermalam di gunung ini malam ini. Kau benar-benar hanya bisa membuat masalah. Melihat ini, kelima suami Ye Yao marah. Jiang Qingyu, jangan keterlaluan. Apa hakmu bicara begitu? Istriku sudah menukarkan 3 guci garam untuk suku ular. Jiang Qingyu membuang muka dan mendengus dingin, lalu kenapa? Mau berkelahi? Aku layani kapan saja. Lehernya berbunyi kretek-kretek. Bagus juga, aku sudah lama tidak berkelahi. Hari ini sekalian saja aku lemaskan otot dengan menghajar kalian. Dia bahkan mengacungkan jari kelingkingnya sebagai provokasi. Kalian berlima majulah sekaligus. Kelima suami Ye Yao sudah kehilangan akal sehat karena marah dan bersiap mengeroyoknya. Ye Yao baru saja hendak mencegah, tapi Ye Nian sudah lebih dulu menarik Jiang Qingyu mundur. Qingyu, kenapa harus bermusuhan begini? Ye Yao bagaimanapun adalah adikku, dan mereka adik iparku. Tidak perlu sampai begini. Jiang Qingyu masih ragu, Ye Yao dan mereka sama sekali tidak menghormatimu. Ye Nian, aku merasa tidak terima demi kau. Ye Nian membisikkan sesuatu yang akhirnya menenangkannya. Yao Yao, tempat ini kami berikan untuk kalian. Emosi Qingyu sedang tidak stabil. Aku akan membawanya mencari tempat lain untuk meredakan amarah. Setelah mereka pergi, Ye Yao dan para suaminya beristirahat di tempat itu. Tak lama kemudian, Hua Jinghong memegangi perutnya dan berkata sakit perut. Dia pun pergi menyelinap ke semak-semak entah kemana. Tak berapa lama, Ye Yao dengan tajam mendengar suara-suara tidak wajar. Dia langsung waspada. Teringat hari itu saat dia membuntuti Hua Jinghong yang bersekongkol dengan Ye Nian, dia punya firasat buruk. Dia tiba-tiba berdiri dan memukulkan tongkat rotan ke tanah dengan keras. Semuanya bangun dan bersiap. Meskipun sudah bersiap mental, saat melihat gelombang ular yang padat merayap datang, Ye Yao tetap terkejut. Ribuan ular berbisa dengan cepat meluncur ke arah mereka. Kelima suaminya seketika berubah menjadi wujud Bisman dan melindungi Ye Yao di tengah. Kenapa bisa muncul begitu banyak ular berbisa? Mo Xiaoyun yang berwujud harimau memasang wajah serius. Kita benar-benar dalam masalah besar. Sejak kapan Gunung Cuiping punya ular sebanyak ini? Gu Qingzu yang ketakutan gemetar di pelukan Ye Yao, wajahnya pucat memegang tangan Ye Yao. Maafkan aku tidak tahan melihat ular sebanyak ini. Dia langsung berubah menjadi ikan koi dan bersembunyi di pelukan Ye Yao. Menghadapi ular-ular ini, hanya Mu Huaichuan yang tidak takut. Wujud Bismannya adalah burung sekretari bird predator alami ular. Ular-ular kecil ini di matanya hanya seperti camilan. Tubuh burungnya membesar, dan sekali cakar dia bisa membunuh puluhan ular. Kekuatan api Mo Xiaoyun juga sangat berguna, membakar area yang luas. Pertempuran pecah. Tubuh ular-ular berbisa itu terpotong-potong. Bau amis darah mulai menyebar ke sekeliling. Ye Yao mengerutkan kening mencium bau busuk itu dan semakin mempererat pelukannya pada si ikan koi. Ular sebanyak ini, bagaimana cara Ye Nian dan Hua Jinghong mendatangkannya? Ini jelas upaya pembunuhan untuk menghabisi mereka. Saat sedang berpikir, seekor ular berbisa diam-diam merayap ke kaki Ye Yao, membuka mulut lebar siap menggigit. Ye Yao menggerakkan tangannya, dan seuntai tanaman hijau langsung melilit leher ular itu. Makhluk kecil, kena kau. Sudut bibirnya menyunggingkan senyum kejam, lalu ular kecil itu terbelah menjadi dua. Hua Jinghong bersembunyi di kegelapan,
hatinya sangat puas. Ye Yao, kau mengabaikanku, mengucilkanku, dan mempermalukanku. Tunggu sampai kau mati, aku akan menjadi suami Ye Nian. Saat itu aku pasti akan dimanjakan. Dia sedang bermimpi indah, tanpa sadar dirinya semakin dekat dengan jurang kehancuran. Di sisi lain, sistem berkata pada Ye Nian, aku sudah memperkuat parfum pemikat hati untukmu. Efeknya tidak terbatas pada orang di sekitarmu saja. Ular-ular itu pasti akan membuat Ye Yao mati mengenaskan. Ye Nian menenangkan Jiang Qingyu sambil berkomunikasi dengan sistem di kepalanya. Dia bisa melakukan dua hal sekaligus dengan lancar. Saat itulah Hua Jinghong sesuai perjanjian datang dengan tergesa-gesa. Dia memergoki Ye Nian sedang berciuman dengan Jiang Qingyu. Rasa cemburu dan marah muncul di hatinya, jadi dia segera memotong Ye Nian. Gawat, istriku dan yang lain dalam bahaya. Jiang Qingyu menggeretakkan gigi, merak sialan. Ye Yao dan yang lain sebaiknya benar-benar dalam bahaya, kalau tidak aku akan mencabuti bulumu satu persatu sampai botak. Hua Jinghong memutar bola mata dalam hati, tapi wajahnya tampak panik. Aku tidak bohong, barusan mereka diserang kawanan ular berbisa. Aku sakit perut jadi selamat dan lari mencari bantuan kalian. Ye Nian berkata, istriku, bagaimanapun dia adik kandungmu. Kau harus menyelamatkannya. Kalau terjadi sesuatu padanya, aku juga tidak mau hidup lagi. Dia bicara sambil memeras dua tetes air mata buaya. Wajah Jiang Qingyu berubah. Meskipun dia tidak suka Ye Yao dan suami-suaminya, mereka tetap satu suku. Tentu dia tidak berharap mereka benar-benar mati. Istriku, suami-suami Ye Yao itu lemah, aku takut mereka dalam bahaya. Ayo kita segera ke sana. Ye Nian tertawa dalam hati, tapi luarnya terlihat lebih cemas dari siapapun. Matanya yang cantik berkaca-kaca, tubuhnya gemetar. Qingyu, cepat bawa aku selamatkan Yao Yao. Itu ular berbisa. Tidak perlu. Kami sudah di sini. Bersamaan dengan suara itu, hujan bangkai ular berbisa jatuh dari langit. Benda apa ini? Jiang Qingyu menangkap satu dan mengerutkan kening. Kenapa banyak sekali ular, dan ini ular berbisa? Ye Nian juga mengenali ular-ular ini adalah yang dia panggil. Semuanya sangat beracun. Wajahnya berubah pucat, dia memeluk kepalanya dan bersembunyi di belakang Jiang Qingyu sambil menjerit. Ah! Ular, banyak sekali ular berbisa. Dia paling tahu tentang ular-ular ini. Sudah beracun, ditambah kekuatan sistem, gigitannya hampir pasti mematikan. Tapi saat melihat ke depan, Ye Yao dan kelima suaminya berdiri di sana dengan sehat walafiat. Jangankan mati, tanda keracunan pun tidak ada. Sistem, apa yang sebenarnya terjadi? Dia bertanya gila-gilaan dalam benaknya. Dia menghabiskan banyak waktu dan poin untuk mendatangkan ular-ular ini, tapi Ye Yao dan timnya tidak tergores sedikitpun. Sistem juga bingung. Dia hanya sistem level rendah dan beberapa kemampuannya belum terbuka, jadi hanya bisa menjawab, aku juga tidak tahu. Ye Nian memutar bola mata dan memaki dalam hati, dasar tidak berguna. Jiang Qingyu memeluk Ye Nian erat-erat. Istriku jangan takut, ini cuma bangkai ular. Tidak akan melukaimu. Mendengar itu Ye Nian lega. Ah, Yao Yao, syukurlah kau selamat. Aku sangat khawatir kau digigit ular. Kalian ini kenapa? Membuat kakak takut saja. Ye Yao tidak menjawab, malah balik bertanya, kakak, kenapa di Gunung Cuiping ini tiba-tiba muncul begitu banyak ular berbisa? Bukankah kau yang paling tahu alasannya? Jantung Ye Nian berdegup kencang. Yao Yao, apa maksud ucapanmu? Ye Yao tidak buru-buru membongkarnya. Dia tersenyum dan berkata, kakak tidak tahu juga wajar. Kalau begitu aku tanya Hua Jinghong dulu. Dia bersedekap dan memiringkan kepala menatap si merak. Aku sangat kecewa. Kenapa kau mengkhianatiku? Pertanyaan itu datang tiba-tiba. Hua Jinghong hampir menjerit ketakutan. Apa sudah ketahuan?
Dia menyeka keringat dan pura-pura tenang. Istriku, bagaimana mungkin aku mengkhianatimu? Apa kau curiga aku yang mendatangkan ular-ular ini? Aku selalu disayang olehmu, pasti tidak akan berkhianat. Aku bersumpah. Lumingan menyipitkan mata dan menyela, kau bilang sakit perut setelah makan malam, lalu pergi tak kembali. Sekarang malah muncul di tempat Ye Nian. Hua Jinghong, berikan kami penjelasan yang masuk akal. Hua Jinghong buru-buru berdalih, aku memang salah makan. Tapi saat kembali, aku lihat kalian sudah dikepung ular. Tubuhku lemah tak bisa menolong, jadi terpaksa lari mencari bantuan Ye Nian. Jiang Qingyu ikut menimpali, dia memang lari tergesa-gesa minta tolong pada kami. Lalu dia menatap Ye Yao, kami berniat baik mau menolongmu, sekarang malah dicurigai punya niat jahat. Kau seharian cuma bisa curiga, bisanya apa lagi? Kelima suami Ye Yao ingin membantah, tapi dicegah oleh satu kalimat Ye Yao. Ikat kaki dan tangan Hua Jinghong dengan bangkai ular berbisa. Bawa pulang ke suku ular untuk diadili. Di suku ular, Hua Jinghong diikat kuat-kuat di tengah alun-alun. Dia tidak pernah menyangka Ye Yao akan memperlakukannya seperti ini, apalagi tanpa bukti apapun. Situasi apa ini? Ye Yao kok semakin keterlaluan pada Hua Jinghong. Dengar-dengar dari Ye Nian perjalanan pasar mereka kali ini dapat 7 guci garam. Bukankah itu lancar? Aku dengar kepala suku berniat menjadikan Ye Yao penerus pendeta agung. Dia sudah bangkitkan kekuatan kayu, sekarang bisa menganyam barang untuk ditukar. Mungkin dia jadi agak sombong. Di atas panggung, kepala suku Ye He tampak tidak senang. Siapa yang membocorkan niatnya menjadikan Ye Yao penerus pendeta agung? Dia memijat pelipisnya dan menatap Ye Yao. Hua Jinghong adalah suamimu. Apa yang sedang kau lakukan ini? Ye Yao menjawab datar, Ibu, saat aku dan kelima suamiku kembali dari pasar melewati Gunung Cuiping, kami diserang setidaknya 1000 ekor ular berbisa. Aku curiga kejadian ini ada hubungannya dengan Hua Jinghong. Ye He terkejut. Apa, ini masalah nyawa, tidak boleh sembarangan menuduh. Hua Jinghong yang tergeletak di tanah menggeser tubuhnya ke kaki Ye Yao. Istriku, ini aku suamimu, kenapa aku harus mencelakaimu? Tolong percayalah padaku, ular-ular berbisa itu tidak ada hubungannya denganku. Mungkin itu hanya kebetulan. Kebetulan Gunung Cuiping adalah rute wajib ke pasar penukaran. Aku tidak pernah mendengar ada banyak ular berbisa di sana. Ini terdengar seperti rencana yang disusun dengan sangat matang, kata kepala suku Ye He dengan nada penuh wibawa. Hua Jinghong, sebaiknya kau mengaku dengan jujur. Merencanakan pembunuhan terhadap istri sendiri adalah kejahatan berat. Hua Jinghong seketika menjadi panik dan bingung. Tepat saat itu, Ye Yao menambahkan, Ibu, ada satu hal lagi. Beberapa hari sebelum pergi ke pasar penukaran, aku sedang berjalan-jalan karena bosan, tapi aku malah melihat Hua Jinghong membawa seorang betina masuk ke gunung belakang. Ibu coba tebak siapa betina yang pergi bersamanya. Mendengar itu, jantung Ye Nian berdegup kencang. Dia buru-buru maju dan mengaku, tidak perlu ibu menebak. Akulah betina yang pergi ke gunung belakang bersama Hua Jinghong. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang yang hadir terkejut. Bahkan Jiang Qingyu dan dua suaminya menatap Ye Nian dengan tatapan tak percaya. Istriku, kenapa kau pergi berduaan dengan Hua Jinghong ke gunung belakang? Jiang Qingyu mengepalkan tangannya, matanya menatap tajam ke arah Ye Nian. Ye Nian menggigit bibirnya, kalian tidak percaya padaku. Hua Jinghong adalah suami Ye Yao, bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu dengan adik iparku sendiri? Kalian bertiga benar-benar mengecewakanku. Ye Nian membalikkan keadaan, membuat ketiga suaminya terdiam 1000 bahasa. Di benua Bisman, betina sangat dihormati. Meskipun Ye Yao tampak tenang, para suami Ye Nian tidak berani membantah lagi. Hanya wajah mereka yang memerah menahan malu. Sementara Ye Nian berpikir keras mencari alasan,
Terdengar suara sinis Ye Yao, kakak, kalau kau benar-benar menyukai Hua Jinghong, bilang saja padaku. Aku rela melepaskannya demi dirimu. Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Kau adalah kakakku, kalau kau meminta, mana mungkin aku sebagai adik menolaknya. Ye Nian melotot dingin pada Ye Yao. Setelah menenangkan diri cukup lama, dia baru bicara, Yao Yao, kau benar-benar salah paham padaku. Aku dan Hua Jinghong memang punya sedikit hubungan pertemanan, tapi sama sekali bukan seperti yang kau pikirkan. Sebenarnya aku mencari Hua Jinghong untuk menanyakan tentang kebangkitan kekuatan elemen kayumu. Ekspresi Ye Yao tidak berubah. Benarkah? Aku tidak tahu apa yang ingin kakak ketahui tentang kekuatanku. Melihat masalah semakin membesar, kepala suku Yehe menghentakkan tongkatnya ke tanah dengan keras. Sudah cukup, Ye Yao. Masalah ini akan ibu selidiki di Gunung Cuiping. Jangan sembarangan mencurigai orang terdekatmu lagi. Semua yang kau katakan hanya dugaan. Hua Jinghong, aku tidak bisa menghukumnya sekarang. Bawa dia pulang dulu. Ye Yao selalu tahu ibunya tidak menyukainya. Bahkan konspirasi ular berbisa yang begitu jelas pun ibunya tidak membela dirinya. Hatinya sedih sesaat. Dia lalu berbalik menatap Dr. Su Mingze. Dr. Su, bisakah Anda memeriksa Hua Jinghong untukku? Lihat apakah tubuhnya benar-benar sakit. Mendengar akan diperiksa, Hua Jinghong langsung gugup. Dia tidak sakit sama sekali, tubuhnya sangat sehat. Bagaimana ini? Tidak perlu merepotkan Dr. Su. Aku cuma salah makan dan diare saja, elaknya. Tapi Jiang Qingyu dengan antusias sudah meletakkan tangan Su Mingze ke tangan Hua Jinghong sambil tersenyum. Dokter, cepat periksa dia. Hua Jinghong kaget dan menarik tangannya, lalu menatap Ye Nian meminta pertolongan. Melihat adegan ini, wajah Ye He seketika menjadi dingin. Hua Jinghong, kau benar-benar. Hua Jinghong baru saja mau menolak, tapi Ye Nian perlahan mendekatinya. Dia menggelengkan kepala pelan pada Hua Jinghong, lalu mendekat dan berbisik, Hua Jinghong, gara-gara kau, Ye Yao jadi mencurigaiku. Sebaiknya kau cepat mengaku saja. Jangan karena kau merak pengkhianat yang mengkhianati istri sendiri, hubungan persaudaraan kami jadi rusak. Benarkan? Mata Hua Jinghong berkilat ungu, terkena sihir hipnotis, lalu dia mematung di tempat. Dengan wajah tanpa ekspresi dia mulai mengaku, akulah yang melepaskan ular-ular berbisa itu untuk membunuh Ye Yao. Mendengar pengakuannya, Ye He murka. Berani sekali kau mencelakai putriku. Nyalimu besar sekali. Hua Jinghong merencanakan pembunuhan terhadap Ye Yao dan kelima suaminya. Ini kejahatan berat. Aku umumkan dia akan dikurung di penjara bawah tanah suku. Tanpa perintahku, siapapun tidak boleh melepaskannya. Setelah kejahatan Hua Jinghong terbongkar, dia dikurung di penjara bawah tanah. Tiba-tiba, sebuah bayangan gelap mendekati sel penjara. Itu adalah Ye Nian yang menyelinap dengan memakai topeng. Namun, karena Hua Jinghong adalah bisman tingkat 4, sejak Ye Nian masuk ke penjara gelap itu, dia sudah tahu siapa itu. Ye Nian tidak membohongiku. Dia benar-benar datang menyelamatkanku. Serunya dalam hati. Hua Jinghong berteriak kegirangan. Ye Nian buru-buru memberi isyarat diam, dalam hati memaki kebodohannya. Jangan sampai identitasnya terbongkar. Sistem, isolasi suara dari luar untuk sementara. Baik, levelku saat ini rendah, hanya bisa mengisolasi selama 10 menit, jawab sistem. Ye Nian menatap Hua Jinghong. Tatapan matanya yang biasanya penuh senyum palsu kini berubah dingin. Hua Jinghong, kau bisman tingkat 4 tapi bisa dibuntuti. Benar-benar tidak berguna. Hua Jinghong yang tadinya gembira kini merasa seperti disambar petir. Maafkan aku, Ye Nian. Aku tidak sengaja. Tapi Ye Yao si betina jalang itu tidak punya bukti. Kepala suku tidak akan percaya padanya. Ye Nian, jangan bicara begitu padaku, hatiku sakit. Ye Nian tertawa dingin, hatimu sakit atau tidak, apa urusannya denganku?
Wajah Hua Jinghong berubah. Dia ingin memegang tangan Ye Nian tapi ditepis. Hatinya mulai panik. Ye Nian, bukankah kau sudah berjanji padaku? Asalkan aku mengaku semua perbuatanku, kau akan datang menyelamatkan dan mengeluarkanku. Sampai sekarang dia masih menyimpan sedikit harapan. Ye Nian menatapnya jijik. Kau benar-benar mengira aku menyukaimu. Aku bekerja sama denganmu hanya karena tubuhmu itu berguna untuk menyerang Ye Yao dan suami-suaminya tanpa diketahui. Kau pikir aku benar-benar naksir merak jelek sepertimu? Hua Jinghong terpaku di tempat, seluruh tubuhnya dingin. Dia menggeleng tak percaya. Hua Jinghong, di mataku kau hanyalah alat yang bisa dimanfaatkan, kata Ye Nian. Setelah ucapannya selesai, Hua Jinghong mundur beberapa langkah dengan gontai, menunduk dan bergumam sendiri, tidak mungkin. Ye Nian menyentuh wajahnya, seolah sedang merayunya. Saat mata Hua Jinghong berkilat ungu lagi dan ingin mengatakan sesuatu, dia hanya bisa mematung. Kemudian, cahaya hijau meledak di tangan Ye Nian. Beberapa tanaman merambat tiba-tiba menusuk ke dalam dantian pusat energi Hua Jinghong, seketika menghancurkan inti bis-bis core di dalam tubuhnya. Hua Jinghong menjerit kesakitan dan ambruk lemas di tanah. Kini dia sudah kehilangan kekuatannya dan menjadi bisman biasa. Hua Jinghong, kau tahu terlalu banyak rahasiaku. Aku terpaksa melakukan ini. Sekarang inti bismu sudah hancur, tidak sampai 3 hari kau akan mati tersiksa, kata Ye Nian dingin. Setelah melakukan semua itu, Ye Nian membatalkan isolasi sistem, lalu melenggang pergi meninggalkan penjara gelap dengan santai. Hua Jinghong terbaring dalam genangan darah. Ingatannya tentang masa lalu bersama Ye Yao melintas di benaknya. Akhirnya, sudut matanya basah, meneteskan air mata penyesalan. Keesokan harinya, Hua Jinghong yang telah disiksa hukuman terbaring lemas di tanah, terengah-engah. Saat ini dia sudah tidak bisa bicara, karena Ye Nian tidak hanya menghancurkan inti bisnya, tapi juga meracuni tenggorokannya dengan racun bisu. Saat Ye Yao datang, Hua Jinghong tersentak bangun. Dia berusaha membuka mulut ingin mengatakan sesuatu, tapi Ye Yao yang tidak tahu apa-apa melihatnya diam saja dan berlumuran darah, mengira itu akibat penyiksaan hukuman. Ye Yao tidak tahan untuk mengejek, baru sehari di penjara gelap sudah jadi begini. Melihat ekspresi Ye Yao yang seolah menertawakannya, rasa bersalah Hua Jinghong yang tadinya sedikit langsung lenyap. Dia memelototi Ye Yao dengan benci, lalu membuang muka. Ye Yao merasa ada yang aneh. Dia mencoba bertanya, "Hei, kau bisu ya?" Mendengar itu, punggung Hua Jinghong menegang sesaat. Ye Yao langsung paham. Sepertinya Ye Nian sudah bertindak. Mungkin takut Hua Jinghong akan membocorkan rahasianya, jadi dia bertindak duluan. Si penjelajah waktu ini akhirnya melakukan satu hal bagus. Tapi ingin lepas tangan begitu saja tanpa bertanya persetujuannya. Hua Jinghong tak tahan lagi, kedua tangannya memukul-mukul pintu penjara dengan keras. Matanya penuh kebencian dan kemarahan. Ye Yao berdiri tenang di luar pintu penjara, menatap dingin. Hua Jinghong, kau pikir kau pantas membenciku? Sejak kau jadi suamiku, pernahkah aku memperlakukanmu buruk? Tapi bagaimana balasanmu padaku? Kau berkomplot dengan Ye Nian untuk mencelakai suami-suamiku, ditambah lagi dengan serangan ribuan ular di Gunung Cuiping. Inikah balasanmu? Hua Jinghong yang tadinya berwajah garang karena marah, seketika terdiam mendengar ucapan Ye Yao. Ekspresinya sangat terkejut. Ye Yao tahu semuanya. Dia ternyata tahu semuanya. Saat itu, Ye Yao melempar selembar kertas ke dalam penjara. Ini surat cerai untukmu. Mulai sekarang kau bukan lagi suami Ye Yao. Jaga dirimu baik-baik. Setelah berkata demikian, Ye Yao berbalik dan pergi dengan elegan, melambaikan tangan dengan ringan. Malam harinya kembali di gua, Ye Yao merasa kelima suaminya hari ini agak aneh. Sejak selesai makan malam, mereka terus mengikutinya. Tapi saat dia menoleh melihat mereka,
mereka serempak membuang muka. Ye Yao tersenyum dan berkata, "Aku mau jalan-jalan sebentar, kalian tidak perlu ikut." "Istriku, kami juga ingin jalan-jalan bersamamu," kata Shen Jingyuan sambil tersenyum lebar. "Aku agak lelah, aku mau kembali ke gua untuk tidur," kata Ye Yao. Mu Huaichuan menghalangi jalannya, langsung menggendong Ye Yao. "Ye Yao, karena kau lelah, biar aku antar kau pulang." Ye Yao meronta sedikit dengan kaki, wajahnya memerah. "Tidak perlu kakak Huaichuan, aku mau mandi dulu." Tadinya dia hanya asal bicara, tapi mata kelima suaminya langsung berbinar. Kelimanya serempak berseru, "Aku temani kau." Menyadari suasana tegang dan penuh kecemburuan di udara, Ye Yao meronta turun dari gendongan Mu Huaichuan dan mundur beberapa langkah. "Aku bisa sendiri." Shen Jingyuan si anjing memutar bola mata birunya, seketika berubah ke wujud Bisman lalu membawa pakaian ganti Ye Yao dengan mulutnya. "Istriku, mandilah dengan tenang," katanya, lalu berbalik pergi tanpa mempedulikan 4 suami lainnya. Ye Yao melirik 4 suami lainnya dan mencoba berkata, "Kalian juga pergilah." Sekarang Hua Jinghong sudah diceraikan, suami yang paling genit tentu saja Lumingan. Dia maju dengan malu-malu, "Istriku, mandi sendirian tidak aman. Biar aku temani kau mandi ya." Ye Yao menutup mulut menahan tawa, mau main sejauh itu. Mandi bareng. Mo Xiaoyun langsung menarik tangan Lumingan yang hendak melepas pakaian. "Rubah genit, jaga sikapmu. Jangan menakuti Ye Yao." Lalu dia menyeret Lumingan yang tidak rela itu pergi. Sebelum pergi, Lumingan menatap Ye Yao dengan tatapan memelas. Sayangnya Ye Yao tidak menahannya, malah tertawa kecil. 5 suami, 3 sudah pergi. Sekarang tinggal Gu Qingzu dan Mu Huaichuan. Ikan kecil, mereka sudah pergi. "Kau masih mau di sini berapa lama?" tanya Mu Huaichuan dengan nada tidak ramah. Gu Qingzu membalas dengan senyum, "Lalu kau sendiri sedang apa?" Melihat keduanya mulai tegang, Ye Yao memerintah, "Kalian semua pulanglah." Setelah semuanya pergi, Ye Yao menghela napas lega. Dia benar-benar takut para suaminya berkelahi karena cemburu dan saling melukai. Siapapun yang terluka, dia pasti akan sedih. Memastikan sekeliling sepi, Ye Yao perlahan masuk ke dalam air, membersihkan tubuhnya dengan hati-hati sampai harum. Tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari semak-semak di belakangnya. Kekuatan elemen kayu hijau diam-diam muncul di tangannya. "Siapa di sana?" "Istriku, ini aku." Suara yang familiar terdengar. Ternyata itu Shen Jingyuan yang kembali lagi. Dia menggaruk kepalanya malu-malu. "Istriku, ketahuan deh." Ye Yao melihat tingkahnya dan tertawa dalam hati. "Kakak Jingyuan, kau merasa bersalah ya?" Shen Jingyuan buru-buru melambaikan tangan dengan wajah merah, "Bukan begitu. Istriku, kau waktu itu janji padaku. Bolehkah pergi ke guaku?" Ye Yao langsung menolak, tidak bisa ke sana." Si anjing menunduk kecewa. "Baiklah," Jingyuan mengerti. Dia tampak mau menangis. Ye Yao jadi panik. Dia buru-buru memegang tangan Shen Jingyuan. "Kakak Jingyuan, aku punya tempat yang lebih baik." Di bawah bimbingan Ye Yao, mereka sampai di sebuah gua kosong. Shen Jingyuan bingung. "Istriku, kita buat apa ke sini?" Ye Yao menghela napas, "Mereka semua sangat pintar. Kalau kita pergi ke guamu sekarang, aku takut malam ini tidak akan tenang. Kau yakin mau membawaku kembali ke sana?" Mendengar itu, mata si anjing berbinar-binar penuh semangat. Ye Yao menunduk malu. Detik berikutnya, dia sudah dilumat ciuman panas. Di sisi lain, keempat suami lainnya mencari mereka seperti orang gila di seluruh suku, tapi hasilnya nihil. Keesokan harinya, saat matahari terbit, Shen Jingyuan menggendong Ye Yao kembali ke gua, tapi dicegat oleh 4 suami lainnya di depan gua. Di samping mereka menumpuk kulit hewan dan hasil buruan segar,
tanda bahwa mereka sibuk berburu semalaman untuk melampiaskan kekesalan. Ye Yao merasa bersalah dan melambaikan tangan menyapa mereka, "Selamat pagi." Mu Huaichuan menatap tanda merah cupang yang mencolok di leher Ye Yao, pertahanannya runtuh. "Ye Yao, tidurmu nyenyak semalam." "Ye ya, lumayan nyenyak," jawab Ye Yao malu-malu. Mu Huaichuan maju dan menyentuh tanda merah itu, "Benarkah?" Kini suami-suami yang lain juga melihatnya. Gu Qingzu mengatupkan bibir tanpa bicara. Dia semalam bertengkar dengan Mu Huaichuan. Entah kapan dia punya keberanian untuk meminta jatah. Mo Xiaoyun menatap tajam Shen Jingyuan dan mengejek, "Aku baru tahu si anjing ini kapan belajar licik. Semalam kukira dia tidak akan bersaing lagi, jadi aku fokus pada si rubah. Tak tahunya malah ditikung si anjing yang pura-pura polos." Rubah lumingan yang semalam diseret paksa kini bicara sinis, "Aku malah melihat harimau yang ototnya besar tapi otaknya kecil, bisa-bisanya dipermainkan seekor anjing kecil. Benar-benar lucu." Melihat keempat suami marah, si anjing yang biasanya ceria kini berwajah tenang. Dia berkata datar, "Kalian diamlah semua. Semalam istri kelelahan, biarkan dia makan dan minum yang cukup, lalu istirahat dengan baik." Ye Yao memang sangat lelah semalam. Dia tidur sampai sore baru bangun. Saat bangun, tak ada satupun suami di gua. Saat itulah Jiang Duo mengendap-endap masuk memberitahunya, "Yao Yao, aku lihat 4 suamimu membawa Shen Jingyuan ke gunung belakang." Ye Yao tidak khawatir dan tidak berniat menyelamatkan si anjing. Semalam dia sudah menikmatinya, hari ini harus bayar bunga sedikit, kan? Dia tahu 4 suaminya akan mempersulit Shen Jingyuan, tapi tidak akan benar-benar melukainya. Tidak apa-apa, dia tersenyum menggeleng.